Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Gimana Ramadannya teman-teman? Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-temanku yang muslim. Oh ya, hari ini saya mau pengamatan secara sederhana tentang sampah sisa konsumsi selama bulan Ramadan. Ini dimulai tanggal 3 Ramadan ya teman-teman. Jadi 2 hari sebelumnya itu saya belum sempat alias nunggu moodnya dulu. Nah ini untuk sampah hari ini dan kemarin ada sampah organik, kemudian ada berbagai jenis botol, kaleng, dan plastik-plastik tentunya. Tujuan saya membuat pengamatan secara sederhana selama bulan Ramadan ini ingin menghitung seberapa banyak sih sisa sampah konsumsi ataupun sampah lainnya yang saya hasilkan setiap harinya ya teman-teman. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu, tapi kali ini saya mau mencatatnya lebih spesifik lagi agar teman-teman bisa terinspirasi atau bisa memberikan manfaat buat teman-teman di rumah bahwa memilah sampah itu baik dan banyak manfaatnya. Sebenarnya, sampah itu tidak ada, teman-teman. Yang menghasilkan sampah itu ya kita sendiri. Benar nggak? Kita habis makan, kemudian wadahnya dibuang. Kita habis beli sesuatu, kemudian tempatnya dibuang. Ya kita yang menghasilkan sampah, bukan orang lain, ya. Baik teman-teman, di sini saya memulainya di tanggal 5 April atau hari ketiga di bulan Ramadan ya teman-teman. Tapi yang akan saya bahas nanti di hari keempat 6 April 2022 kemarin ya tepatnya. Nah di sini saya menulis nomor, hari atau tanggal, kemudian ada jenis sampah, ada sampah maksudnya, ada jenis, kemudian berat, dan solusi atau langkahnya seperti apa. Jadi, di hari ketiga Ramadan, tanggal 5 April 2022, jumlah sampah yang dihasilkan sisa konsumsi di rumah saya yaitu 1,8 kg. Itu termasuk sampah organik dan anorganik ya teman-teman. Lanjut, di hari keempat Ramadan, tepatnya kemarin, tanggal 6 April 2022. Nah, di sini saya sudah banyak menghasilkan sampah ya teman-teman. Di sana ada kardus atau cemilan ya, kemudian jenisnya organik, beratnya 26 gram dan saya berakhir di komposter. Kemudian ada Mika Astor, ada plastik aluminium ya teman-teman. Bisa lihat solusi untuk plastik aluminium itu saya ekobrik-kan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada produk bekas cemilan. Cemilan tersebut memiliki 3 packaging ya atau paket pembungkusnya. Nah, di sini ada sampah aluminium foil gitu, kemudian ada mika dan ada kardus. Nah, ini untuk aluminium dan mika ini masuknya ke anorganik. Solusi untuk mika saya masih kumpulkan. Dan untuk yang aluminium saya masukkan ekobrik saja. Untuk kardusnya teman-teman bisa simpan untuk paket atau untuk kompos. Biasanya saya robek-robek jadiin kompos buat unsur coklat penambah ya. Kita bisa lihat dari satu jenis cemilan saja kita menghasilkan 3 sampah. Jadi ini saya kelompokkan dulu ke kelompok organik yang tadi di keranjang dan ini kelompok anorganik. Sampah kardus itu butuh 3-6 bulan terurai oleh alam teman-teman. Sedangkan untuk plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Itu pun masih mikroplastik. Kemudian di sini kita lihat ada apalagi? Teman-teman bisa lihat banyak sekali ternyata sisa konsumsi yang saya hasilkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada teh celup. Nah, teh celup juga sama teman-teman. Dia termasuk ke dalam organik dan anorganik. Loh kok bisa? Iya, jadi
di teh celup itu kita lihat di sini terdapat tehnya tersendiri dan tulisannya itu yang di kertas itu masuknya ke organik. Sedangkan ini pembungkusnya ini tidak bisa didaur ulang teman-teman. Ini susanta apa terbuat dari apa, dan itu kan kayak benangnya juga ya. Jadi teman-teman baiknya menggunakan teh tubruk di rumah. Kalau saya sih senangnya teh tubruk, tapi ya bagaimana, kita kan saya pribadi tidak hidup sendiri. Kita juga kadang harus menyamakan pendapat dengan tahu solusi, dengan hidup meminum sampah dengan anggota keluarga, iya enggak? Jadi harus kompak. Nah ini sampah-sampah yang dihasilkan semuanya di hari keempat banyak banget ya teman-teman. Nggak terasa, bener nggak? Kayak ini aja sedotan itu teman-teman, cuman beratnya itu cuman 2 gram, tapi bahayanya tuh luar biasa untuk lingkungan. Nah di sini saya mau menghitung yang saya buang ke TPA atau ke TPS itu ada berapa beratnya. Nanti mau saya catat ya teman-teman, biar teman-teman di rumah tahu. Kalau kita memilah sampah itu banyak sekali keuntungannya. Mungkin teman-teman berpikir, ngapain sih capek-capek milah sampah di rumah? Toh semuanya juga akan disatukan di tempat sampah akhir atau TPA. Eits, jangan salah. Kita Indonesia itu udah banyak memiliki bank sampah ya teman-teman. Jadi ada beberapa sampah yang diolah, kemudian kita menghasilkan uang juga kadang untuk sedekah juga. Nah ini saya mau mengolah limbah organik untuk jadikan ekoenzim. Ini anak-anak ribet banget dah, mau pada ikutan. Tapi serunya gitu kalau kita memilah sampah, ajak anak-anak kita di rumah. Mereka itu dari tadi nungguin, Umi ayo bikin ekoenzim, kapan bikinnya? Kita udah nungguin katanya gitu. Seru deh. Memilah sampah di rumah itu jangan dijadikan beban ya teman-teman, tapi dijadikan kegiatan yang menyenangkan, yang happy, yang bermanfaat tentunya. Ajak semua anggota keluarga untuk berperan dalam memilah sampah. Tidak mudah seperti kita memberitahu atau mengedukasi ke suami atau ke istri atau ke anak-anak. Jadi perlahan kita memberitahu manfaatnya apa, bahayanya apa ketika kita membuang sampah di TPA. Nah ini anak-anakku mau bantuin juga, mau milah sampah di rumah. Untuk sampah kompos dan sampah plastiknya mau kita simpan-simpan. Tetapi anakku yang kedua dia bilang gak mau, bau katanya. Lucu deh. Nah ini yang mau saya buang ke TPA ya teman-teman. Untuk datanya nanti saya share. Nih keranjang kompos mau saya komposkan. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang sudah numpuk sampah organik. Nah ini mau saya komposkan, tapi nunggu panen kompos dulu sebentar lagi. Udah panen sebenarnya, cuman belum semua. Nah ini anak aku mau buang ke tempat sampah. Iya, saya juga memiliki tempat sampah, tapi di luar ya teman-teman. Untuk di dalam saya tidak punya tempat sampah. Karena itu akan mensugesti saya pribadi untuk membuang sampah dan mencampurnya. Nah ini tempat sampah saya di luar. Tadinya saya simpan di dalam, tapi untuk lebih efektif, lebih bersih saya simpan di luar saja untuk memilah sampah-sampah semuanya. Tadi sampah plastik, kemudian ini ada sampah tetra pak ya, atau bekas minuman kemasan kardus gitu. Ini ada sampah kaleng. Untuk sampah kaleng saya campur dengan sampah kaca. Nah ini tuh yang di plastik, ini tuh pecahan gelas teman-teman, saya bungkus sama kertas, belum saya buang. Tadi mau buang ke TPA, tapi harus hati-hati ya teman-teman juga kalau membuang pecahan seperti ini, dibungkus dengan rapi. Jangan sampai kita melukai petugas kebersihan ataupun orang lain. Ini udah selesai, alhamdulillah teman-teman. Mau saya total semuanya, khususnya untuk sampah di
bulan Ramadan hari keempat. Kenapa saya milih bulan Ramadan? Karena biasanya sampah itu meningkat di bulan Ramadan. Ya teman-teman, benar nggak? Benar dong. Ini langsung saya totalkan saja ya teman-teman. Di sini untuk jumlah sampah yang dibuang ke TPA yaitu hanya 2 gram. Ya, hanya 2 gram. Ini sampah apa saja? Nah, di sini tertulis ada sampah bungkus bumbu mie. Masuknya ke anorganik, beratnya cuma 1 gram, teman-teman. Kemudian ada sampah pembungkus teh celup tadi, beratnya juga cuma 1 gram ya. Saya juga menghitung jumlah sampah organik yang dihasilkan di hari keempat bulan Ramadan. Di sini, saya menghasilkan sampah 1,117 kg ya teman-teman. Kita bayangkan, seandainya sampah ini tidak kita pilah, tidak kita olah di rumah, kemudian berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Tentunya akan merusak lingkungan, akan merusak bumi, dan tidak bagus manfaatnya untuk kita, manusia, hewan, tumbuhan yang hidup di bumi ini. Sedangkan jumlah sampah anorganik yang saya hasilkan adalah 123 gram. Jadi, sampah yang dihasilkan yaitu kurang lebih 1,240 kg. Banyak ya teman-teman. Jika setiap hari sampah yang kita hasilkan sebanyak ini, kita kalikan saja selama 30 hari teman-teman. Kurang lebih ada 30 kg sampah yang akan berakhir di TPA kalau kita tidak memilah sampah di rumah. Sekali lagi, sebenarnya tidak akan ada sampah kalau bukan kita yang menghasilkan sampah. Sampah itu tercipta oleh kita, oleh manusia. Karena manusia butuh makan, butuh keperluan-keperluan lainnya. Jadi, bagaimana bijaknya kita mengelola sampah di rumah sendiri? Saran dari saya, jika teman-teman di rumah ingin memilah sampah, mulailah dengan sampah yang sering teman-teman konsumsi, yang sering teman-teman gunakan. Contohnya kayak kulit buah, kulit sayur, itu teman-teman bisa komposkan atau dibikin ekoenzim untuk yang organik ya teman-teman. Nah kemudian untuk kayak tisu dan kertas itu juga bisa dikomposkan teman-teman. Jadi jangan dicampur, jangan dibuang. Misal teman-teman banyak mengkonsumsi susu kemasan, itu bekas susunya itu Tetra Pak bisa dikumpulkan dan bisa didonasikan. Atau kayak sampah plastik, kalau teman-teman dekat dengan lokasi bank sampah, bisa ditukar dengan rupiah atau dengan yang lain. Malah dari sampah bisa menghasilkan uang, ya enggak? Jadi bagaimana caranya biar sampah yang kita hasilkan setiap harinya tidak sebanyak ini? Kita mengolah tentunya, memilah dan mencegah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.